pelatihan oleh Belajar AMPIS sebagai lembaga pemerataan sains terbaik di Indonesia yang bekerja sama dengan SMA Negeri 1 Payakumbuh dan SMA Negeri 2 Padang menggelar kegiatan workshop guru pembimbing OSN dengan bertajuk strategi mempersiapkan siswa meraih medali Olimpiade Sains Nasional atau OSN. Untuk itu, Bapak Ibu hebat, pada hari ini, pada siang ini, di tengah-tengah kita sudah hadir 4 narasumber hebat yang akan memberikan materi kepada kita semua. Pemateri pertama, Bapak Barlius, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, kemudian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Andos Haji Riza Palevi MM, kemudian pemateri yang ketiga yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Dion Saputra Arbi, Sarjana Ekonomi, sebagai founder dan CEO-nya Belajar AMBIS. Dan juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Jambi, ya, yang akan diwakili oleh Kasih Bidang Peserta Didik SMA, Bapak Haji Fahrizal, Sarjana Ekonomi. Baiklah, Bapak dan Ibu, kita berikan langsung kesempatan pertama untuk pemateri pertama kepada Bapak Dr. Andos Barlius MM, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Adapun materi yang akan disampaikan oleh narasumber pertama adalah pertama, kondisi terkini ketimpangan pemerataan sains di Indonesia. Kemudian yang kedua, tantangan pemerataan pendidikan sains di Indonesia, dan yang ketiga, solusi sekolah untuk mampu bersaing di kancah nasional dalam meningkatkan capaian medali OSN di Indonesia. Baiklah, kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andos Barlius MM, kami persilakan untuk 20 menit ke depan. Silakan Bapak. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, syahadu la ilaha illallah wa la syarikalah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati Direktur Bimbingan Belajar AMBIS ya, yang sudah menyiasati kegiatan ini, sangat bagus sekali. Strategi ya menyiasati dapat medali dalam Olimpiade Sains. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Dinas, Pak Riza Palevi, Kepala Dinas Provinsi Sumatera Selatan ya, Pendidikan Sumatera Selatan. Kalau tidak salah juga ada Kepala Dinas, mana lagi? Provinsi Jambi, ya, Pak. Jadi Jambi, Provinsi Jambi ya. Selamat bertemu Bapak-Bapak Kadis semuanya. Jadi saya mohon maaf ini karena berada di lapangan ya, sedang berada di kampus Universitas Andalas ya. Kebetulan anak saya wisuda hari ini ya, sudah dan baru usai ya. Ini masih sinyalnya masih putus-putus ini. Sudah karena lancar, Pak. begitu banyak pengguna. Ya. Karena begitu banyak pengguna jaringan ya pada hari ini karena ramai sekali nih. Jadi Bapak semuanya, saya menyampaikan terima kasih kepada penyelenggara dari Bimbingan Belajar AMBIS ini. Ya sepertinya saya juga ada tayangan tapi tidak sempat ya karena masih di lapangan ini ya. Jadi bimbingan belajar itu memang amat penting untuk para siswa itu menyiapkan secara teknis ya. Secara teknis bagaimana menghadapi Olimpiade Sains yang penuh dengan kompetisi itu. Saya sudah banyak juga melihat di provinsi-provinsi lain termasuk Sumatera Utara, masuk juga Jawa, Jakarta, Jawa Timur yang peraih Olimpiade medali terbanyak itu setiap kali diadakan Olimpiade. Saya tanya mereka memang ada keseriusan, baik dari pemerintah daerah
mulai dari sekolah, kemudian pemerintah daerah, baik itu kabupaten kota maupun provinsi. Diadakan pelatihan-pelatihan ya, secara lebih terarah ya. Nah, jadi tidak mungkin pemenang Olimpiade peraih medali itu dengan persiapan yang acak-acakan. Pasti ya kesimpulan saya dengan wawancara kepada pembina Olimpiade di sekolah-sekolah tersebut di baik Jawa Timur, Jawa Tengah, juga DKI Jakarta, juga Sumatera Utara, mereka itu memang mempunyai program yang konkret untuk Olimpiade. Baik kepala sekolah ya itu menyiapkan pelatihnya, baik dari intern sekolah maupun dari luar. Nah, kemudian didukung oleh komite sekolah, didukung oleh alumni, sehingga hasilnya juga maksimal. Diadakan pelatihan-pelatihan secara kontinu ya, di sekolah, ya. Baik itu juga pelatihan di tingkat kabupaten kota dan provinsi. Jadi dengan cara demikian tim kita itu, tim mereka itu mempunyai persiapan yang matang, sehingga setiap kali Olimpiade itu Provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, juga Sumatera Utara itu memperoleh medali yang cukup banyak. Kemarin ketika ada pelatihan di SMA Negeri 1 Padang Panjang, itu sejumlah sekolah hadir di sana, para siswanya dilatih selama 4 hari, ya, juga oleh tim Olimpiade itu, alumni Olimpiade. Juga saya tekankan ya, mari berlatih, mari mempersiapkan diri. Anak-anak yang memilih ya, School Olimpiade ini, OSN ini harus mempunyai target-target pencapaian. Jadi saya tekankan kepada guru, kepada pembina, juga kepada sekolah yang hadir, untuk kita lebih serius. Karena Olimpiade ini hasilnya itu menjadi kebanggaan sekolah, menjadi kebanggaan daerah. Jadi mungkin Ambis ini punya strategi jitu dalam memenangkan Olimpiade. Ya, itu silakan nanti dipaparkan bagaimana strateginya. Jadi kita Dinas Pendidikan selalu mendukung sumbangsih ya, inovasi dari masyarakat, terutama juga alumni Olimpiade, ya, mungkin yang berasal dari Sumatera Barat yang sudah berkiprah, juga alumni universitas terkenal di Indonesia ini yang punya perhatian serius terhadap peminat Olimpiade ini. Kita sangat apresiasi hal seperti itu. Jadi pelatihan dan persiapan secara matang ini penting. Semuanya seperti itu, termasuk juga untuk ujian tulis berbasis komputer UTBK itu. Kita kemarin itu dipublish itu ada 19 sekolah ya di SMA kita. Nomor 1 MAN Cendikia di Pariaman ya. Mereka bisa menyalip, bisa memenangkan. Jadi Sumatera Barat sekarang yang juara satunya bukan SMA lagi. Dulu SMA Negeri 1 Padang Panjang. Nah, sekarang sudah berubah, pemenang juara satunya untuk UTBK sudah beralih ke MAN Cendikia Padang Pariaman. Jadi suatu hal yang harus kita bangkitkan lagi. TBK, kemudian Olimpiade, capaian-capaian di masing-masing kegiatan itu menjadi suatu hal yang harus menjadi perhatian kita. Kita di Dinas Pendidikan Sumatera Barat juga mendukung hal yang seperti itu. Bahkan Bapak Gubernur, anak-anak yang berprestasi itu diapresiasi. Pak Gubernur ingin mencari anak-anak, menyampaikan ke Dinas Pendidikan, dicari anak-anak yang berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik, terutama bidang akademik, itu dibandingkan ke luar negeri, sehingga
mereka itu makin bisa bersinar dan bisa mengimbaskan kepada kawan-kawan mereka. Jadi itu kebijakan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Jadi ini yang penting-penting saya sampaikan, ya. Strategi G2 tentu bagaimana menghadapi Olimpiade Sains, memenangkan Olimpiade, tentu kawan-kawan dari Ambis itu mempunyai strategi yang bagus, ya. Nah, silakan sekolah mengikuti karena ini banyak nih kepala sekolah, ya, hadir banyak kepala sekolah. Saya lupa tadi memberikan penghormatan kepada Ketua MKKS SMA Sumatera Barat dan juga dari daerah lain, dan juga guru-guru. Ya, mungkin ada guru-guru dan kepala sekolah yang hadir banyak sekali dalam kesempatan ini. Jadi kita ingin Sumatera Barat itu bangkit dari segi intelektual ini melalui capaian-capaian prestasi yang membanggakan, yang bisa kita banggakan. Ya, UTBK, Olimpiade itu adalah indikator prestasi akademik. Sejak dulu sampai sekarang seperti itu. Walaupun sudah berubah namanya menjadi KSN, ya, Kompetisi Siswa Nasional. Jadi ini menjadi perhatian kita dan saya harap semua stakeholder di sekolah, kepala sekolah, MKKS, ya, kemudian guru-guru, mari kita bangkit dalam meraih prestasi bidang akademik. Ya, saya mohon maaf sudah banyak berbicara di kesempatan ini, memaparkan karena ini situasi yang kurang mendukung ini, karena masih di lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Dr. Barlius MM, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang telah memberikan keinginan dan harapannya untuk Provinsi Sumatera Barat. Mudah-mudahan nanti apa yang diharapkan, apa yang kita ingin, capaian yang akan kita tuju mungkin bisa kita semua mewujudkannya, Bapak dan Ibu semua. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada narasumber kita yang kedua, Bapak Haji Fahrizal, Sarjana Ekonomi dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Ya, Bapak Fahrizal, Kasih Bidang Peserta Didik SMA yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kepada Bapak Haji Fahrizal, Sarjana Ekonomi, kami persilakan. Adapun materi yang akan disampaikan oleh Bapak Fahrizal, yang pertama adalah profil capaian pendidikan di Provinsi Jambi. Kemudian yang kedua, tantangan di Provinsi Jambi untuk mampu bersaing di bidang sains dalam kancah nasional. Dan yang ketiga, pembekalan bagi guru pembimbing untuk mendampingi siswa meraih prestasi OSN di Pulau Sumatera. Apakah Bapak Fahrizal sudah bergabung bersama kita, Bapak Dion? Sepertinya tadi sempat masuk, Bu. Terus live lagi. Mungkin boleh dilanjutkan dulu sementara, Bu. Kita lanjut dulu ke pemateri berikutnya ya, Pak Dion ya. Boleh, Bu. Bapak Reza Pahlavi, apakah sudah bergabung, Pak Dion? Sepertinya belum, Bu. Dilanjutkan ke lanjut aja dulu ke Pak Dion. Ya, oke. Bapak Ibu, mohon maaf karena kebetulan narasumber kita Bapak Riza dan juga Pak Fahrizal belum bergabung bersama kita. Kita lanjut dulu kepada narasumber kita yang keempat, Bapak Dion Saputra Ardi, Sarjana Ekonomi, founder dan CEO Belajar Ambis, akan memaparkan tentang kondisi pelatihan atau pembinaan OSN dalam upaya meningkatkan raihan medali OSN di Pulau Sumatera. Kemudian juga upaya meningkatkan raihan medali OSN siswa di Pulau Sumatera dengan pelatihan OSN. Dan juga menyampaikan tentang peningkatan kerjasama sekolah, dinas pendidikan, dan lembaga pelatihan OSN untuk bersinergi
meningkatkan capaian medali OSN di Indonesia. Baiklah, kami persilakan kepada Bapak Dion Saputra Ardi, Sarjana Ekonomi. Silakan Pak Dion. Terima kasih Bu Delvia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak narasumber Pak Barlius MM, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Kepala Dinas dari Provinsi Jambi yang mungkin sebentar lagi akan hadir. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah se-Sumatera Barat, se-Provinsi Jambi dan juga se-Provinsi Sumatera Selatan yang sudah hadir, dan juga Bapak Ibu guru pembimbing OSN dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan juga Jambi. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, pada siang kali ini inilah sebuah kesempatan besar bagi kami untuk bagaimana kami menjelaskan ataupun juga membagi terkait dengan pengalaman kami selama ini, bagaimana anak-anak kita dalam meraih prestasinya. Apakah sudah terlihat tayangannya, Bapak Ibu? Sudah, Pak Mohon izin Dion. Bapak Ibu semuanya, dalam kesempatan siang kali ini kami ingin berbagi cerita dan juga ingin berbagi pengalaman kami selama ini, bagaimana potret terkait dengan capaian meraih medali OSN. Sebelumnya terima kasih yang sudah memberikan sambutan ya, Bapak Barlius selaku Kepala Dinas. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Delvia yang sudah menyampaikan dan juga memoderatori pertemuan kita pada siang kali ini. Bapak Ibu semuanya, ada lebih kurang 4 hal yang kita ingin sampaikan kepada para hadirin semuanya. Pertama, bagaimana profil dari kami sebagai lembaga pelatihan OSN, kemudian bagaimana sekarang kondisi raihan medali yang terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Provinsi Jambi, dan kemudian kita selain melihat potret sekarang, kemudian kita akan melihat bagaimana upaya untuk meningkatkan raihan OSN di masa mendatang. Dan baru kali ini kita mendapat informasi sudah ada pengumuman ya Bapak Ibu terkait dengan yang lolos OSN tingkat nasional. Jadi baru-baru ini sudah ada pengumuman OSNP. Selamat bagi sekolah Bapak Ibu yang anak-anaknya sudah lolos ke tahap nasional. Dan poin keempat yang akan kita bahas adalah bagaimana kerjasama, sebuah kolaborasi yang baik. Sebuah kesuksesan sekolah atau dinas pendidikan tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa campur tangan Bapak Ibu guru yang ada dalamnya, tanpa siswa yang berusaha keras untuk meraih prestasi, dan juga tanpa bantuan sekelilingnya, yaitu sebagai lembaga pelatihan. Nah, Bapak Ibu, izin saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Dion Saputra Ardi. Saya merupakan dulu orang asli Minang ya, Bapak Ibu. Saya merupakan dulu pernah sekolah di SMA Negeri 1 Padang. Sempat dulu setahun Pak Barlius menjabat sebagai kepala sekolah sebelum Pak Nukman. Mohon izin Pak, dulu saya merupakan kelas 10, sempat Pak Barlius menjadi kepala sekolah tempat saya, setelah itu baru Pak Nukman. Kemudian saya berkuliah di Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada, alhamdulillah lulus lebih kurang dari 4 tahun dan merupakan lulusan tercepat ketiga di angkatan. Kemudian saya merintis lembaga pelatihan ini Pak, karena selama kami bersekolah kami cukup iri dengan sekolah-sekolah di Pulau Jawa begitu Pak. Karena sekolah-sekolah Pulau Jawa itu biasanya menempati posisi teratas berupa mereka meraih medali. Dan sebagian besar ya orang-orang yang meraih medali itu adalah orang-orang keturunan Chinese. Jadi kita ini yang Indonesia yang sudah lama hidup tinggal gitu ya, kadang merasa minder gitu melihat teman-teman bahkan yang kalau kita lihat Sumatera ataupun Sumatera Barat dan sebagainya, sebagian besar adalah orang-orang hebat dulunya, para kaum cendekiawan. Kemudian saya ketika berkuliah di UGM, kami diminta selaku alumni gitu ya, kami melihat potret bahwasanya di sekolah Jogja itu banyak sekolah-sekolah meminta para alumni untuk melatih anak-anaknya. Jadi kami pernah selama lebih tahun 3 tahun lebih gitu ya di Jogja untuk
membimbing sekolah-sekolah mulai dari SMA Negeri 1 Yogyakarta, SMA Negeri 8 dan seterusnya. Kemudian sekarang ini saya bekerja sebagai peneliti Pak di Basnas Pusat gitu ya, Basnas RI sebagai peneliti karena background saya sebagai akademisi gitu ya, dan sekarang sudah melahirkan berbagai riset terkait dengan ekonomi. Kemudian saya juga mencoba hobi saya kalian lain, yaitu saya membuat konten kreator di YouTube Bapak Ibu yang guru OSN ekonomi gitu ya, bisa melihat di YouTube dan rata-rata penontonnya adalah sudah ribuan gitu Pak. Jadi ini juga membantu setidaknya anak-anak kita yang mungkin minim fasilitas untuk bisa belajar terkait dengan OSN dan seterusnya. Saya tidak ingin menyebutkan hal lain. Nah, kemudian Bapak Ibu, kemarin kita sempat melaksanakan pelatihan OSNP dan alhamdulillah Belajar Ambis ini salah satu lembaga pertama gitu ya di Sumatera Barat terkait dengan pelatihan OSN. Dan antusias sekolah-sekolah sudah banyak bergabung mulai dari SMA Negeri 2 Padang kemarin, SMA Negeri 1 Payakumbuh dan seterusnya. Nah, makanya kita dalam hal ini melatih anak kita 9 mata pelajaran bidang untuk OSN. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin kita ingin flashback gitu ya dan melihat kondisi sekarang bagaimana kondisi capaian medali OSN di Pulau Sumatera. Bapak Ibu guru, seperti tampilan ini berdasarkan data Pusat Prestasi Nasional dari Kementerian Pendidikan, ternyata di Pulau Sumatera hanya 12 rata-rata, bahkan kurang dari 10 gitu ya. Bapak Ibu guru bisa melihat Pulau Jawa yang dominan gitu ya. Kalau kita presentasikan di sini, 69% medali OSN itu diraih oleh di Pulau Jawa. Artinya adalah 70% atau 69% itu orang-orang hebat yang ada di Jawa. Kalau kita bahasakan seperti itu. Nah, sedangkan Sumatera bagaimana Bapak Ibu? Ini kita potret masing-masing bidang. Ternyata dari seluruh bidang OSN ini hanya 2 yang paling banyak kita raih, yaitu astronomi dan kebumian. Kalau astronomi kemarin kita raih 12 gitu ya, alhamdulillah. Kemudian untuk kebumian itu hanya 2. Hanya di sini adalah 7. Dan pulaunya rata-rata belasan. Nah, mirisnya adalah Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya hanya rata-rata 1 bahkan 2 gitu yang paling banyak diraih. Dan alhamdulillah kita berdasarkan pulau gitu ya Bapak Ibu menempati posisi kedua setelah Pulau Jawa. Jika kita background masing-masingnya, grafik peraih medali OSN per pulau 69% diraih oleh di Pulau Jawa. Sedangkan 16%-nya di Pulau Sumatera. Dan sebagian besar ini, 16% ini bukan Sumatera Barat, bukan Jambi, bukan Sumatera Selatan, tetapi adalah Sumatera Utara dan Riau. Nah, kenapa demikian? Nah, kita lihat bahwasanya Sumatera Utara, Medan gitu ya, Riau, Pekanbaru sebagainya ternyata mereka lebih maju dari kita. Dan inilah kita ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwasanya keseriusan sekolah, keseriusan dinas pendidikan dan juga siswanya itu saling berkolaborasi satu sama lainnya. Apa penyebabnya ketimpangan raihan medali OSN ini? Pertama adalah guru kita kualitasnya masih belum begitu mumpuni. Nah, kenapa demikian terjadi? Karena balik lagi faktor kedua, infrastruktur belajar itu masih belum optimal. Nah, terus bagaimana caranya? Nah, kita bisa memfasilitasi proses belajar mengajar di sekolah itu jika kita belum bisa maksimalkan peluangnya dengan kita bekerja sama. Kita tidak bisa berdiri sendiri, tapi kita bisa sukses bersama-sama. Makanya kami melihat di Sumatera Utara, kemudian di Riau gitu ya, mereka aktif untuk merekrut atau meminta alumni OSN untuk mengajar di tempatnya dan lain-lain sebagainya. Akhirnya bagaimana? Mereka mau tidak mau hanya sampai provinsi, ujung-ujung sampai nasional saja. Jadi tidak sampai ke nasional, bahkan mendapatkan medali seperti itu, baik kancah nasional maupun juga internasional. Nah, disinilah kami ingin memaparkan sedikit bagaimana upaya kita meningkatkan raihan medali OSN di Pulau Sumatera. Dalam hal ini kita fokus terlebih dahulu di Sumatera Barat, Jambi, dan juga Sumatera Selatan. Apa manfaatnya ketika sekolah Bapak Ibu mengikuti pelatihan OSN? Pertama adalah bagi sekolah itu memiliki atau menyiapkan bibit unggul sejak dini. Ketika mereka sudah punya passion di bidang misalkan adalah biologi, mereka sudah punya gambaran nanti kuliah bidang apa. Ya
jauh-jauh dari bidang biologi, apakah kedokteran, biologi dan sekitarnya. Ketika mereka punya passion di bidang fisika, mereka adalah kaum cendekiawan yang tidak akan mungkin gitu ya, mereka yang alumni OSN ini juga berkuliah di PTN favorit. Rata-rata pasti gitu ya, saya jamin 100% anak-anak yang OSN ini berkuliah di PTN favorit. Kemudian bagi siswa adalah anak-anak kita punya daya saing tinggi, siap untuk berkompetisi dengan sekolah-sekolah lain, bahkan juga di daerah-daerah lain. Terakhir, bagi Dinas Pendidikan, baik kabupaten kota maupun provinsi, itu menciptakan perwakilan SMA, anak-anak kita itu mengharumkan daerah kita masing-masing di kancah nasional. Dan berikut Bapak Ibu, kami ingin menyajikan sedikit data terkait dengan pelatihan kami kemarin, sebanyak 42 sekolah di Sumatera Barat, Riau, dan Yogyakarta sekitarnya itu bergabung kemarin pelaksanaan OSNP. Dan beberapa sekolah alhamdulillah kami loloskan ke tingkat nasional, dan ternyata tadi kami mendengar seperti SMA Cendana Mandau, kemudian sekolah-sekolah lain itu lolos ke tingkat nasional, dan ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kita, anak kita bisa kita hantarkan ke tingkat nasional. Dan di sini kemudian kita lihat bagaimana sebanyak 14 kabupaten kota telah bergabung bersama kami mengikuti pelatihan OSN, mulai dari Padang, Pasaman, Solok Selatan, Agam, Damasraya, kemudian di Riau ada Pekanbaru, Bengkalis, dan sekitarnya. Kemudian strategi kita adalah pertama Bapak Ibu, masing-masing sekolah itu mulai fokus persiapan OSNK atau Olimpiade tingkat kabupaten kota. Nah, biasanya sekolah-sekolah yang kurang serius itu menyiapkannya bulan Februari atau seminggu 2 minggu gitu ya, menjelang OSK gitu. Nah, ini terlalu terlambat bagian anak kita sehingga tidak siap Bapak Ibu. Jadi langkah awal sebelum ke tingkat kabupaten kota adalah OSS, Olimpiade Sains Sekolah. Kalau kami dulu, saya di SMA Negeri 1 Padang itu ada seleksi di sekolah. Jauh-jauh hari itu semua tingkat itu diseleksi anak kita, apakah mau masuk fisika, biologi, sehingga mereka sudah tahu gambaran mereka unggulnya di mana. Nanti mereka diseleksi sehingga orang-orang hebat yang terpilih di sekolah yang bisa mewakilkan ke tingkat kota. Kemudian mulai mengadakan pelatihan OSN jauh-jauh hari. Sungguh kalau misalnya kita lihat terlambat jika Bapak Ibu mulai sebulan atau 2 minggu sebelum OSK, itu bagaimana kesiapan anak kita. Kalau kami lihat dulu di Jogja dan sekitarnya itu bulan Oktober atau bulan September itu udah mulai menyusun gitu ya rencana RAPB di sekolah gitu ya, atau mungkin menyusun pelaksanaan setiap minggu gitu ya. Kalau misalnya masih lama, minimal sekali seminggu mereka mengadakan pelatihan OSN jauh-jauh hari sehingga anak-anak kita semakin siap. Kemudian terakhir itu mengadakan pelatihan. Kemudian jika ada kekurangan, kita punya pelatihan, misalnya anak-anak kita punya alumni gitu ya yang lolos sampai nasional, itu diminta untuk sekolah-sekolah mengajar, bilang Kak, yuk ke sekolah ajari adik-adik kita gitu. Jadi inilah bagaimana kolaborasi itu tidak pecah gitu ya, tidak luntur, baik dari sekolah, alumni maupun juga anak-anak kita. Dan kemudian kita bisa melihat kalau sekolah-sekolah yang duitnya besar gitu ya, itu mengadakan pelatihan bersama dosen. Kami kalau lihat dosen boleh gitu ya, tapi mereka mohon izin, bukan kami ingin menitik beratkan. Kalau pelatihan bersama dosen biasanya adalah kendalanya biayanya mahal dan mereka belum tahu medannya seperti apa. Saran kami mengadakan pelatihan itu bersama alumni OSN yang sudah tahu medan melaksanakan soal seperti apa, tingkat soal-soal yang disusun seperti apa, dan kami di Banjarnambis itu kami adalah pengajarnya itu alumni OSN yang punya keahlian di masing-masing bidangnya, sehingga sebagian besar mereka meraih medali. Kemudian jika kita lihat itu sekolah aktif bekerja sama dengan alumni OSN dan juga guru turut aktif mengakomodasi bagaimana anak kita di OSN. Nah, Bapak Ibu izin, inilah para teman-teman kita yang dulu pernah di sini. Kalau kami punya proyek di Sumatera Barat, pernah melaksanakan sekolah ilmu Minangkabau gitu ya. Sebagian besar mereka juga anak-anak kita, teman-teman kita dulu aktif dalam kegiatan sosial mengajar. Ini saya kalau misalnya kita lihat gitu ya, ada mentor ekonomi,
yang mereka masing-masing meraih medali gitu ya, fisika, meraih perunggu, kemudian komputer, dan lain seterusnya. Jika kita lihat di sini Bapak Ibu, teman-teman kami ini sebagian besar sudah lulus, sebagian ada yang S2 di Jepang, dan sebagian mereka bahkan mendapatkan meraih medali tidak nasional lagi, tapi internasional. Contoh misalkan di sini adalah Kebumian, dia mendapatkan medali emas di OSN, dan setelah itu lanjut di internasional di ISO gitu ya, dapat meraih perunggu dan seterusnya. Inilah profil kami. Sebagian besar mereka adalah berkuliah di PTN Favorit Indonesia, di UGM, di luar negeri seterusnya. Dan Bapak Ibu sekalian, terakhir yang ingin kami sampaikan adalah butuhnya kerjasama kolaborasi aktif dari sekolah, kemudian juga anak-anak kita, dinas pendidikan, dan juga lembaga pelatihan untuk bersama-sama kita wujudkan bahwasanya kerjasama yang baik semua stakeholders merupakan kunci sukses untuk pemerataan pendidikan di Indonesia. Baik dari dinas pendidikan, sekolah, lembaga pelatihan, di sini kami mewadahi Bapak Ibu guru jika masing-masing bidang untuk upgrade gitu ya, saling meningkatkan kemampuannya. Kami juga mengadakan workshop bersama guru. Jadi bagi sekolah Bapak Ibu yang ingin mendampingi anak-anaknya, kami berikan fasilitas berupa workshop bagi Bapak Ibu semuanya. Kemudian guru bahwasanya kita tahu adalah memiliki semangat belajar sepanjang hayat. Jadi tidak kenal lelah walaupun usia kita sudah semakin menua untuk terus belajar. Banyak sekali perkembangan zaman yang butuh kita update gitu ya, yang butuh kita kuatkan dan butuh kita usahakan semaksimal mungkin agar anak kita itu mampu bersaing di kancah nasional. Dan Bapak Ibu guru, kami di sini melihat bahwasanya sangat penting gitu ya mendampingi siswa, anak kita manakah kelebihannya dan di manakah kekurangannya. Dan sekolah-sekolah yang sering berikan reward atau insentif berupa penghargaan biasanya sekolah-sekolahnya cukup maju. Misalkan anak-anaknya sampai meraih medali perunggu gitu ya, itu sekolah memberikan apresiasi. Misalkan apakah dalam bentuk kita nggak tahu ya uang atau penghargaan lain, itu bahwasanya itu sekolah serius dan juga dinas pendidikan serius untuk menyukseskan anak-anaknya hingga mendapatkan meraih gitu ya prestasi terbaik. Kemudian ke depan kita akan membuka Bapak Ibu untuk pelaksanaan OSN tingkat nasional nanti, itu kami rencanakan lewat Zoom dulu gitu ya, karena di sini mereka yang kita siapkan untuk meraih medali. Lebih lengkapnya nanti bahan ini akan kami berikan ke grup yang sudah Bapak Ibu bergabung gitu ya. Karena keterbatasan waktu, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat acara kegiatan ini, dan kami ingin nanti ketika selesai gitu ya, kita berdiskusi satu sama lain bagaimana upaya kita bersama-sama meraih medali OSN untuk anak-anak kita. Mungkin demikian Bu Delvia, mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya Pak Ibu semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dion, kita buka sesi tanya jawab dulu. Apa kita lanjutkan kepada pemateri berikutnya? Boleh Bu, sesi tanya jawab dulu Bu. Oke, Bapak dan Ibu, demikianlah tadi pemaparan dari Bapak Dion, strategi meningkatkan raihan medali OSN di sekolah kita. Nah, barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Ya, untuk termin pertama kami buka ya, 3 termin penanya untuk sesi tanya jawab ini. Silakan Bapak dan Ibu, silakan Nesen untuk memberikan pertanyaan, dan silakan disampaikan pertanyaannya dengan simpel dan jelas. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Dari pemaparan Bapak Dion tadi, apa saja strategi-strategi yang akan dilakukan oleh sekolah untuk mencapai raihan medali OSN? Prestasi di tingkat kota, tingkat provinsi Sumatera Barat atau Jambi ataupun Sumatera Selatan, dan khususnya juga untuk mencapai medali di OSN. Kan Ibu Bu Mainar mau bertanya?
Silakan raise hand ya kepada Bapak dan Ibu yang ingin memberikan pertanyaan kepada Bapak Dion Saputra Arti. Boleh ya Bapak Ibu yang ingin bertanya juga ke Pak Barlius. Iya, silakan Bapak dan Ibu dari pemaparan Bapak Barlius tadi barangkali ada yang perlu yang ingin Bapak Ibu tanyakan, kami Ya, silakan. dari SMA 2 Padang, Bu Silakan Bapak. Delvia ya. Pak, silakan Baik. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang kita hormati Bapak Kepala Dinas Provinsi Sumatera Barat beserta Bapak Kepala Dinas yang hadir pada kesempatan ini. Selanjutnya teman-teman dari AMBIS, Bapak Ibu guru, serta kepala sekolah semuanya yang ikut dalam pertemuan daring kita ini. Pertama, kami dari SMA 2 khususnya dan juga dari Kepala SMA Kota Padang sudah disampaikan bahwa program dari AMBIS ini sangat baik sekali, dan untuk kemarin SMA 2 sudah bekerja sama dengan AMBIS untuk pelatihan siswa-siswa yang untuk ikut begitu. Untuk itu rasanya hal ini tentu sangat baik seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi gitu. Sehingga target-target siswa-siswa unggul kita, siswa-siswa hebat kita ke depan ya, baik dari tingkat OSNK, kabupaten kota maupun provinsi ke nasional, itu bisa kita capai dengan baik ya. Seperti yang disampaikan tadi ini tentu menjadi pemikiran dan menjadi tindak lanjut kita semua. Pertanyaannya Ibu Delvia, ya, pertanyaannya adalah actionnya oleh AMBIS ya, karena saya kira belum semua direspon oleh kepala sekolah atau MKKS. Bagaimana tindak lanjutnya, karena Pak Kepala Dinas kan sudah mensupport ini ya, bahkan hadir dalam kesempatan ini ya. Kemudian bentuk-bentuk kerjasama ya, dengan sekolah ini seperti apa ke depan gitu ya. Jadi mungkin ini yang penting sehingga bisa dimanfaatkan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Samsul Bahri dari SMA Negeri 2 Padang yang telah memberikan pertanyaan ya kepada yang ditujukan kepada Bapak Dian dan Bapak Barlius ya Pak. Langsung dijawab Pak Dian atau kita tampung dulu? Kepada AMBIS lah. Kepada AMBIS ya. Kita tanya gini ya, langkah-langkah ke depan ya supaya lebih terlaksana dengan baik, nanti dikuatkan oleh Pak Kadis ya. Ya, silakan Bapak. Baik. Terima kasih Bu Delvia, terima kasih Pak Syamsul atas pertanyaannya. Semoga sehat selalu. Izin Bapak Ibu ke depan ya, karena kita fokus dulu Pak ke depan bulan September ini, karena waktu singkat kita pelatihan OSN tingkat nasional dulu bagi sekolah-sekolah yang sudah lolos ke tingkat nasional. Nah, rencana kita akan melaksanakan kerjasama gitu ya bersama MKKS. Sampai sekarang kemarin kami sudah berupaya bekerjasama dengan MKKS Kota Padang gitu ya. Kebetulan kepala sekolahnya dari alumni saya, tapi masih belum ada kesepakatan begitu Pak Samsul. Jadi kemarin kita sudah melaksanakan kesepakatan baru di luar Pulau Sumatera, di luar Sumatera Barat, di Kabupaten Bengkalis gitu ya. Dan di sini kita nanti bersama-sama gitu ya. Dan ini juga kita mohon bantuannya Pak Barlius gitu ya untuk mensukseskan anak kita lewat kerjasama MKKS. Biasanya kemarin kita kerjasama lewat MKKS dulu Pak. Tapi jika diizinkan boleh dalam sebuah maklumat atau izin gitu ya dari Pak Barlius gitu ya selaku Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, itu biasanya kita mengadakan pelatihan Platda namanya Pak, pelatihan daerah, dan biasanya seluruh sekolah itu dilibatkan, itu biasanya untuk OSK. Nah, kalau WSP kan tidak semua sekolah gitu ya yang partisipasi. Jadi dalam WSP itu biasanya wadahnya adalah MKKS. MKKS mana yang anak-anaknya lolos, bisa seperti itu. Dan kalau misalnya
bahkan mengerucut tingkat nasional OSN, itu juga inisiatif sekolah masing-masing. Jadi awalnya dari dinas, kemudian dari MKKS, kemudian masing-masing sekolah yang anak-anaknya lolos. Contoh misalkan sekarang alhamdulillah dari SMA Negeri Swasta Cendana Mandau Bengkalis, anak-anaknya kita hantarkan sejumlah 2 atau 3 orang kalau salah lolos ke tingkat nasional. Kemudian sekolah-sekolah lain yang sudah berhasil. Dan ke depan kita memang berupaya Pak, karena berdiri di Padang Sumatera Barat, kita berharap sekali Sumatera Barat ini bergabung bersama kami semuanya dari sekolah-sekolah. Jadi mohon bantuannya kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah di Sumatera Barat, mari kita bersama-sama meraih kembali gitu ya, bahwasanya Sumatera Barat merupakan kaum intelektual gitu ya, peraih penggagas konseptor bangsa ini. Jadi ke depan bulan Oktober ini Pak, rencana kita akan mulai lagi melakukan sosialisasi jika diminta untuk melakukan MOU atau kesepakatan ke sekolah-sekolah. Begitu mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Ya. Ya, bagaimana Bapak Samsul Bahri? Atau mungkin bisa Ya. ditambahkan dahulu oleh Bapak Tarius. Ya, silakan Pak Tarius. Sudah. Sepertinya terlempar beliau mungkin. Oh ya. Sudah terlempar Paknya karena ya. Sinyal mungkin. Bagaimana Bapak Samsul Bahri? Mungkin sudah oke ya. Terima kasih Bapak. Silakan Bapak Ibu yang lain, ini masih ada pertanyaan yang ditujukan kepada Bapak Dion Saputra, kami persilakan. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam, Bapak Bapak Dedi Rianto, SPD ya, dari mana Bapak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan Bapak. Waalaikumsalam. Izin Bapak Ibu semuanya, kebetulan kami dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, yang jauh di paling ujung dari Jambi yang bagian timurnya, letaknya di Kecamatan Rantau Rasau. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di sini, masalah untuk OSN, apalagi OSN yang dalam bentuk online ini. Yang kami akan tanyakan kepada Bapak Ibu nanti yang bisa membantu kami dalam menjawab, atau Pak Dion, untuk meningkatkan motivasi anak-anak kami yang dari desa ini. Kenapa? Asal kami biasanya 2 tahun yang lalu anak-anak kami kalau ada antusiasnya untuk mengikuti lomba, karena keinginannya yang pertama yaitu adalah bisa bergabung dengan, kalau dulu secara offline anak-anak kan yang dari desa ini untuk tingkat provinsi kan bergabung ke provinsi, dia bisa merasakan melihat kota besar, bisa merasakan tidur di hotel seperti itu gambaran yang dulu. Nah sekarang asal kami tarik anak-anak itu, Pak offline lagi ya, Pak online lagi ya Pak, online lagi ya Pak, nggak ke Jambi lah Pak, seperti itu jawaban dari anak-anak yang kami ini. Nah itu yang akan kami tumbuhkan motivasi untuk anak-anak kami. Nah, itu gimana nanti solusinya. Kemudian kebetulan kami juga mengampu bidang studi kimia. Nah, untuk bidang studi kimia ini mohon pencerahannya nanti kalau ada Bapak Ibu yang sama bidang studi kimianya. Kebetulan untuk jurusan bidang studi kimia ini yang agak sulit saya lihat, karena soal yang disampaikan di dalam Olimpiade tingkat kabupaten itu 40 soal dalam waktu 45 menit. Nah, anak-anak kelabakan. Nah, saya heran juga
apa namanya, memotivasi anak-anak itu kok bisa cepat Pak sekolah lain mengerjakan. Nah, itu yang akan kami apa namanya sharing ke Bapak Ibu dalam soal 40 itu dalam waktu 40 menit kok bisa apa siswa-siswa lain bisa berpacu untuk bisa mendapatkan hasil yang tinggi. Sementara dulu secara offline anak-anak bisa mengerjakan soal seperti itu. Nah, ada timbul kecurigaan sih karena di dalam Olimpiade tingkat kabupaten ini kan tidak pakai Zoom ya Bapak Ibu, tidak pakai Zoom, ada kecurigaan atau ada kerjasama atau gimana itu kita tidak tahu juga, mudah-mudahan tidak ya hasil dari anak-anak itu sendiri. Nah kemudian untuk yang ketiga kerjasama dengan ambisi. Kebetulan tadi saya lihat di di Zoom ini banyak yang dari Jambi saya lihat gimana kerjasamanya nanti Ambis dengan Provinsi Jambi bisa membina anak-anak Provinsi Jambi bisa lebih maju lagi, atau seandainya Provinsi Jambi bisa membantu sekolah-sekolah memfasilitasi sekolah-sekolah yang ada di Jambi untuk dibina oleh Ambis ini. Gimana kerjasamanya dengan Provinsi Jambi? Kalau seandainya tidak, apakah Ambis ini biayanya gimana? Apakah mahal atau bisa kami antara misalnya 3 sekolah bergabung untuk memanggil Ambis ini? Terima kasih. Itu aja dulu untuk sementara Bapak Ibu. Baik, Bapak Dede Rianto dari Jambi, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi Pak Dion ada 3 ya. Ada beberapa pertanyaan tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Dede Rianto. Yang pertama, bagaimana memotivasi siswa untuk mengikuti lomba? Karena akhir-akhir belakangan anak-anak kita berlomba secara online, tidak secara offline. Nah, bagaimana menumbuhkan minat dan motivasi siswa agar mereka tetap bersemangat berlomba walaupun dilakukan secara online. Kemudian yang kedua tadi mungkin minta share berbagi informasi juga dari Bapak Ibu guru yang lain, kemudian juga dari Bapak Dion, bagaimana strateginya bisa cepat menyelesaikan soal kimia dalam waktu 40 menit. Kemudian juga untuk kerjasama Ambis dengan Provinsi Jambi, bagaimana kerjasamanya untuk dalam persiapan Proma Olimpiade. Ini terakhir ya Pak Dion, bagaimana biaya untuk Ambis ya, jika mau bekerja sama dengan Ambis, gimana biayanya? Mungkin itu Pak Dion, silakan dijawab Pak Dion. Terima kasih Bu Delvia atas pertanyaannya yang beruntun dari Pak Dede Rianto ya Pak dari Jambi. Salam hormat Pak, izin saya jawab pertanyaan pertama dulu Pak, terkait dengan bagaimana kondisi anak kita yang mengalami demotivasi seperti itu. Jadi anak-anak kita memang Pak tidak hanya di Provinsi Jambi saja, bahkan ini sudah banyak dirasakan oleh anak-anak kita yang di luar katakanlah kota besar seperti itu. Dan strateginya adalah biasanya sekolah-sekolah sudah mulai melaksanakan sekolah-sekolah pembelajaran semi daring gitu ya, atau bahkan kalau sudah mulai tatap muka seluruhnya. Nah, izin kami kalau misalnya sekarang kita juga mengadakan simulasi gratis gitu ya Bapak Ibu. Jadi setelah pelatihan itu kita buka soalnya secara seluruh gitu ya, se-Indonesia, yang nanti kita lakukan perankingan nasional. Dari sini soal disusun oleh para pengajar, para alumni OSN, kemudian kita sengaja membuka soalnya ke umum gitu ya, tidak hanya yang ikut pelatihan saja. Hal ini tujuan kami untuk sosial, bagaimana anak kita itu tahu bagaimana tipe soal di OSK dan seterusnya. Dan kemudian untuk kerjasamanya, biasanya kami kemarin sudah bekerjasama dengan Kabupaten Bengkalis Riau, kita melaksanakan itu pertemuan sosialisasi, dan jika sepakat gitu ya, masing-masing sekolah itu menganggarkan dengan dana bosnya.
Jadi menganggarkan dana BOS, misalkan anaknya yang diutus katakanlah 10 gitu ya. Kita kemarin untuk OSP tiap anak itu membayar 500.000. Jadi itu uangnya dibayarkan oleh dana sekolahnya. Tidak mungkin kita kenakan kepada anak kita. Kenapa demikian? 500.000 itu sudah sangat banyak sekali fasilitas didapatkan. Mohon izin Bapak Ibu, kami tampilkan tayangan sedikit. Jadi kemarin kami telah melaksanakan pelatihan dengan bahwasannya mereka mendapatkan pertama adalah mereka mendapatkan post-test, pre-test dulu gitu ya. Kita ingin tahu kondisi mereka seperti apa sebelum pelatihan. Oh, ternyata di mata pelajaran kimia dari 40 soal mereka hanya mampu 20 benar. Oh, kita bisa memetakan ternyata materi-materi itu 1, 2, 3 yang belum terlalu dipahami. Inilah nanti tujuan pretest agar masing-masing pengajar kami itu fokus push gitu ya mata pelajaran itu yang harus dikuatkan atau bidang-bidang itu yang dikuatkan. Misalnya terkait kalau kimia gitu ya, atau kalau saya ekonomi, mohon maaf, misalkan materi terkait dengan cost and profit gitu ya. Nah, materi itu yang dipush dalam pertemuan. Jadi materi-materi yang tidak terlalu susah, misalkan masih pengantar, itu tidak kami dalamkan. Inilah tujuan kami untuk mengetahui pretest gitu ya. Ini manfaat yang didapatkan anak kita. Kemudian prosesi pelaksanaan kelas gitu ya selama 10 pertemuan itu dilaksanakan ke depan, dan ini yang saya tampilkan adalah untuk OSN nanti ya di minggu ketiga keempat pelaksanaan pelatihan OSN. Kemudian terakhir itulah simulasi. Jadi ini yang kami sampaikan, simulasi ini adalah kita buka secara publik umum. Tadi tidak hanya ikut pelatihan saja, tapi kita buka secara umum. Jadi Bapak Ibu mohon izin kenapa di absensi itu kita menampilkan follow Instagram kami, karena di situ banyak sekali informasi-informasi bermanfaat baik bersifat gratis maupun berbayar. Yang gratis misalkan simulasi atau post-test dari OSNK, OSNP, bahkan OSN tingkat nasional. Dan di situ kami mematok harga kalau misalkan OSK 400.000 per siswa, kalau OSP kemarin 500, sedangkan OSN karena materinya sangat advance ya, materi-materinya materi kuliah, karena sudah tingkat nasional kami mematok harga 600. Karena pengajar kami adalah orang-orang yang alumni OSN gitu ya Bapak Ibu, meraih medali. Seperti itu mungkin Pak Dede yang kami sampaikan untuk menjawab pertanyaan ketiga. Untuk kerjasamanya nanti bisa Bapak Ibu kami berikan kontak tim kami jika sekolah-sekolah Bapak Ibu, atau mungkin nanti kita akan melakukan pertemuan gitu ya, baik di MKKS maupun juga di Dinas Pendidikan, agar kesepakatan kita bisa dilaksanakan ke depannya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Pertanyaan kedua itu pertanyaan yang bisa dijawab oleh guru kimia. Jadi mohon izin saya tidak bisa menjawabnya karena bagaimana motivasi di bidang kimia hanya tahu yaitu adalah guru kimia. Saya karena guru ekonomi, silakan kepada ahlinya. Mungkin demikian Pak Dede. Terima kasih. Demikian jawaban dari Bapak Dion. Bapak Dede Haryanto, bagaimana Bapak? Oke Bu, terima kasih. Berarti yang ini Pak Dion, ya berarti yang pembinaannya itu 500 per siswa dengan Zoom meeting juga ya? Iya Pak. Bahan materinya didapatkan, bahkan juga guru-guru punya PPT maupun juga buku-buku yang tidak bisa diakses, misalkan e-book dari luar negeri dan seterusnya jika ada dari masing-masing bidang. Jadi mereka mendapatkan bahan materi, rekaman kelas yang bisa diakses kapan saja, kemudian pre-test dan juga post-test atau simulasi. Serta fasilitas lainnya. Sudah lengkap semuanya Pak. Berarti untuk kabupaten 400.000 ya? Iya Pak, kabupaten 400.000, OSP 500, untuk OSN tingkat nasional itu 600. Karena itu berapa? Gimana Pak? 7 hari. Untuk 10 pertemuan, tiap pertemuan itu 1 jam Pak. Ya. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak. Silakan Bapak Ibu beserta workshop sharing
masih ada pertanyaan yang terkait dengan belajar AMBIS, silakan ditujukan kepada Bapak Dion. Masih ada barangkali yang belum Bapak Ibu pahami atau mungkin yang masih ada yang kepikiran begitu, Bapak dan Ibu semua, silakan langsung ditanyakan pada Bapak Dion Saputra. Izin bertanya, Bu. Ya Bapak, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana dari SMA Negeri 9 Tebo, Provinsi Jambi. Mungkin ingin bertanya kepada Mas Dion. Ya, sejauh mana kevalidan soal-soal yang diberikan oleh AMBIS terhadap soal-soal yang ada di tingkat OSK, OSP atau OSN. Mungkin bisa disampaikan Pak analisis tingkat kevalidan soalnya, bahwa mungkin setelah dilakukan post-test atau simulasi, berapa persen mungkin materi-materi yang mendekati dengan soal-soal yang diberikan pada OSK, OSP atau OSN ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Maulana Malik. Mungkin langsung bisa dijawab ya Bapak Dion. Silakan Pak Dion. Terima kasih Bu Adovi dan juga Pak Maulana dari SMA mana Pak? Dari SMA Negeri 9 Tebo, Provinsi Jambi. Oke Pak, dari SMA Negeri 9 Tebo ya Pak. Begini Pak, karena di sini kita punya 9 bidang, cukup kesulitan kami paparkan masing-masing bidangnya. Dan biasanya karena pengajar kami adalah alumni USN Pak, sebagian besar, jadi mereka yang menyusun soalnya. Dan dari apa yang kita susun itu biasanya para peraih yang peringkat ketiga atas itu mereka yang potensi besarnya untuk lolos ke tahap selanjutnya, yaitu misalkan kalau kita OSK, anak kita lolos ke tingkat OSP. Dan terbukti sekarang kami baru mendata gitu Bapak, dari sekolah 42 sekolah yang kami bina gitu ya, yang baru tercatat beberapa anak kita sudah lolos ke tingkat nasional. Jadi untuk yang terbaru belum kami data Pak berapa yang ini, tapi untuk soal-soalnya kami yakin karena yang menyusun soalnya adalah alumni USN yang tahu medannya seperti apa, otomatis mereka yang menyusun soalnya dan juga semoga gitu ya soal-soalnya keluar. Kalau misalnya bagaimana prediksi angka-angkanya apakah sama, ya mungkin itu adalah sebuah susah gitu ya kita memprediksi angka-angkanya, tapi biasanya itu adalah pertanyaan-pertanyaannya yang keluar seperti apa. Nah itu biasa dirancang oleh teman-teman kita. Misalkan kalau di fisika gitu ya, dan fisika itu ada anak kita yang lolos 1 orang gitu ya di tingkat nasional, itu berdasarkan pengalaman dari alumni OSN yang sudah merancang soalnya. Kemudian terkait dengan bagaimana tingkat kesulitan soal dari OSK, OSP, dan OSN, dan ternyata kalau OSK itu masih bobot bahasa Inggrisnya cukup sedikit Pak. Jadi katakanlah dari 100%, 20% atau 30% itulah menggunakan bahasa Inggris. Dan biasanya mereka yang tidak lolos itu karena bahasa Inggrisnya mereka lemah, bukan lemah, tapi kurang begitu kuat di bahasa Inggrisnya. Nah, inilah kami sampaikan, anak-anak yang kuat bahasa Inggrisnya dan juga tahu soal-soalnya, biasanya mereka kemungkinan besar lolos di tingkat selanjutnya. Dan kemudian kita beralih ke OSP atau Olimpiade Sains Provinsi. Dan biasanya yang OSP ini materinya lebih advance. Kalau kami di ekonomi, Bu, Bapak Ibu semuanya, itu kami mengajarkan materi-materi kuliah. Jadi bukan materi-materi SMA lagi yang kami ajarkan, karena mereka soal-soalnya sudah pertama penggunaan bahasa Inggris cukup banyak, awal dari OSK katakanlah 20%, kalau OSP itu bahkan 40% soal menggunakan bahasa Inggris, baik dari akuntansi dan materi-materi selanjutnya. Kemudian kedua, materi yang kami ajarkan nggak materi biasa gitu ya, konsep-konsep, tapi lebih aplikatif. Karena semakin tinggi ranahnya dari OSP, OSN itu lebih aplikatif.
soalnya, dan juga bagaimana mampu mengaitkan dalam kehidupan sekitar. Jadi materi-materi yang kami ajarkan adalah materi-materi kuliah. Misalkan saya kuliah di UGM, ya materi-materi yang kami ajarkan adalah buku-buku dari luar negeri. Jadi tidak salah kalau misalnya kami bagikan buku-buku dari luar negeri, karena itu asupan mereka untuk provinsi bahkan ke tingkat nasional. Dan jika ditanya ke OSN lagi, kalau OSN itu materi-materi yang tidak konseptor tapi membutuhkan tingkat pemahaman yang lebih. Begitu mungkin Pak Maulana yang bisa saya sampaikan. Pengalaman kami seperti itu, Pak. Mohon maaf ada jika kekurangan. Ya, baik, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih jawabannya Bapak Dion, Bapak Ibu, peserta workshop. Seandainya masih ada pertanyaan, kami tunggu. Silakan Bapak dan Ibu, seandainya ada yang perlu ditanyakan lagi, menggali lebih dalam lagi dengan belajar AMBIS ini pada Bapak Dion, kami persilakan. Masih adakah Bapak dan Ibu? Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dion ya, apa saja strategi-strategi yang akan kita lakukan untuk meraih ya, untuk mencapai raihan medali OSN, baik itu tingkat kota, Provinsi Sumatera Barat, atau Jambi, ataupun Sumatera Selatan, dan untuk menuju bisa mencapai raihan medali di OSN untuk tingkat nasional. Jadi seandainya masih ada unit-unit ataupun masih ada pertanyaan yang masih tersimpan bagi Bapak dan Ibu semua, kami silakan untuk bertanya. Boleh dilanjutkan ke Pak Barlius, sepertinya sudah hadir lagi, Bu. Ya, selamat bergabung kembali Bapak Barlius. Tadi ada pertanyaan ya Bapak ya, dari pertanyaan Bapak Samsul Bahri tadi dari SMA 2 Padang. Tadi ada pertanyaan, tadi Bapak Barlius ya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sudah sangat mendukung kegiatan kita ini bekerja sama dengan belajar AMBIS. Nah, kenapa masih ada MKKS ataupun kepala sekolah yang belum merespon ke kegiatan ini? Itu pertanyaan dari Bapak Samsul Bahri, Pak. Bagaimana tanggapannya? Bapak, silakan Bapak Barlius. Ya, silakan Bapak Barlius. Maaf Bapak, sedang mengganggu makan siangnya Bapak. Bagaimana Bapak Dion? Kelihatannya Bapak Barlius sedang masih sarapan siang. Apakah kita tunggu lagi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain? Ambo ada tahu Zoom. Jika tidak ada, boleh. Mau bertanya atau bagaimana ini? Apa? Iyalah. Silakan Bapak dan Ibu, kami tunggu pertanyaan, tanggapan, atau komentarnya untuk kegiatan kita pada siang hari ini, dan juga berikut terkait dengan pemaparan dari Bapak Dion Saputra Arti tentang belajar AMBIS yang mendampingi nanti untuk persiapan untuk meraih medali OSN, baik itu tingkat sekolah kita, ke provinsi maupun untuk nasional. Tadi sudah disampaikan juga strategi apa yang kita lakukan, dan juga bagaimana bentuk kerjasama ya dengan belajar AMBIS dari sekolah, kemudian juga dari tingkat dari MKKS, kemudian juga sudah dipaparkan juga bagaimana tentang biaya yang akan dikeluarkan dan apa paketnya yang didapat oleh setiap peserta didik kita yang ikut. Nah, barangkali masih ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Kami persilakan Bapak dan Ibu.
Bapak Cukup, Dion, cukup sepertinya, Bu. apakah pertanyaan kegiatan-kegiatan ini, pendampingan ini dilaksanakan secara offline atau online, Bapak Dion? Oke, terima kasih Bu Delvia. Sejauh ini Bu, karena pengajar kami Bu yang tersedia itu di luar Sumatera Barat, jadi kami belum memikirkan skema bagaimana offline dan bagaimana ininya begitu Bu. Jadi sejauh ini kami baru memfasilitasi pelatihannya bersifat online. Dan jika memungkinkan dalam waktu mungkin setahun lagi gitu ya, kami masih merancang jika offline gitu ya, apa-apa saja yang perlu dikeluarkan, di manakah tempat pelatihannya, apakah di hotel atau seperti apa gitu. Jadi kami belum memikirkan, belum tahu ke depannya seperti apa. Jadi semoga dari sekolah-sekolah gitu ya bisa nanti bersama-sama kami untuk bagaimana membuat susunan ke depan. Jadi sekarang masih online dulu Bu. Pak Dion, seandainya nanti ada yang tertarik untuk bekerja sama, kemana mau dihubungi, atau mungkin bisa Bapak Dion tinggalkan ya jejaknya di kolom chat ini, supaya bisa dihubungi oleh Bapak dan Ibu nanti yang terlihat untuk bekerjasama dengan belajar API. Ya, di grup itu sudah ada kontak, ada admin, Bapak Ibu bisa menghubungi kami tadi di grup guru pembimbing OSN, atau Bapak Ibu bisa memberikan mengkontak staf kami gitu ya, teman rekan kami yang kami berikan di kolom chat berikut. Silakan Bapak Ibu untuk koordinasi lebih lanjut, sudah ada di kolom chat untuk bagaimana kerjasama nanti ke depan. Mungkin begitu Bu Delvia. Terima kasih Pak Dion. Juga diharapkan Bapak dan Ibu untuk mengisi data hadirnya ya, absensinya ya, yang sudah diberikan di link chatroom tadi ya Pak Dion ya. Kemudian juga Pak Dion, terkait dengan pemateri kita yang ketiga dan keempat, bagaimana Pak Dion, apakah sudah berada di ruangan ini? Nah, untuk yang Jambi katanya disposisi ke tadi ya Pak Rizal, tapi beliau mengirimkan stafnya kontak, sudah kami hubungi tapi tidak menjawab, jadi sepertinya tidak datang gitu Bu. Mohon maaf sebelumnya. Kemudian untuk Bapak sepertinya juga belum ada konfirmasi Bu, jadi boleh selanjutnya ditutup dulu atau ada yang disampaikan dari Pak Barlius, atau mungkin juga kami minta boleh perwakilan yang sudah hadir di sini dari Provinsi Jambi gitu Bu. Iya, Bapak dan Ibu yang berbahagia, kami mohon maaf barangkali ada halangan ya dari kita, dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan juga Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Barangkali kita ya doakan berpikiran positif saja, barangkali ada yang tidak bisa gitu. Ya, kalau dari Kadis Provinsi Jambi itu ada ini Bu, kegiatan mendadak mendampingi gubernur. Jadi mohon maaf sebelumnya. Ada kegiatan yang mendadak yang tidak bisa juga ditinggalkan. Jadi mohon maaf yang mungkin tidak bisa bergabung bersama kita pada siang hari ini. Dan Bapak dan Ibu, sebelum kegiatan ini ditutup, kami minta dulu closing statement-nya dari Bapak Barlius ya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Silakan Bapak Barlius. Tukar celananya, Nek. Tukar celananya. Enggak. Sepertinya Pak Barlius masih makan atau? Ya, kalau begitu minta saja langsung ya dari Pak Dion ya sebagai closing statement ya pada siang ini. Terima kasih Bu Delvia, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga guru MGMP, guru pembimbing OSN dari Sumatera Barat, dari Jambi dan Sumatera Selatan dan sekitarnya. Itulah yang kami sampaikan Bapak Ibu terkait dengan kondisi terkini ya, bagaimana ketimpangan raihan medali OSN
Yang data yang kami sampaikan itu adalah dari Puspresnas, 69% diraih di Pulau Jawa, sedangkan di Sumatera hanya 16%. Dan setidaknya kita berupaya meningkatkan persentase tersebut dari sekolah Bapak Ibu yang kita wujudkan bersama hingga lolos mendapatkan medali dan juga mereka bisa berkuliah di PTN favorit Indonesia. Di tangan Bapak Ibu lah anak-anak kita dari 16% itu setidaknya 20%. 4% itu kita upayakan gitu ya, anak-anak kita meraih medali. Dan di sini kesuksesan anak kita itu tidak jauh dari tangan Bapak Ibu sendiri, guru pembimbing OSN. Disinilah kami lembaga pelatihan hanya bisa memberikan fasilitas pemberian ilmu gitu ya, bagaimana anak kita belajar dan juga meningkatkan prestasi terbaiknya. Mungkin demikian Ibu Davia, sepertinya Pak Balius sudah siap, demikian kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dion. Selanjutnya kita minta kepada Bapak Veterandes Barlios MM, Kepala Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang berkenan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya keluar Pak Balius, Bu. Boleh ditutup, Bu, dan juga sebelum ditutup kita berfoto bersama. Silakan Bu Delvia. Ya, mungkin terlempar ya Bapak Balius ya, mohon maaf ya Bapak dan Ibu semua. Dengan demikian maka berakhirlah kebersamaan kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu yang mau bergabung bersama kita pada sore hari ini. Dan juga kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada Bapak Dion yang telah membagi tentang seputar belajar ambis kepada kita semua, tentang strategi-strategi apa yang sudah dilakukan, yang akan dilakukan untuk meraih capaian medali OSN. Dan Bapak dan Ibu, saya yang memandu acara Delvian Dini dari SMA Negeri 1 Payakumbuh, mohon maaf yang sebesar-besarnya, seandainya ada salah dan kehilafan. Dan sebelum ditutup, baiklah kita mohon izin ya Bapak dan Ibu untuk berfoto bersama dulu. Kami silakan Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan kameranya dan memasang senyum yang termanis. Ya Bu Delvia, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih dari SMA Negeri 1 Payakumbuh yang sudah sangat bersemangat memfasilitasi kegiatan ini, dan juga dari SMA Negeri 2 Padang, Pak Syamsul. Mungkin boleh Pak diberikan sepatah kata ya, kebetulan ada dari SMA Negeri 2 Padang. Silahkan mungkin Pak sebelum kita berfoto Pak. Terima kasih Pak Dion dan teman semua ya, Bapak Kepala Dinas yang hadir. Ini sungguh luar biasa dan inspirasi ya, sehingga eksistensi pusat belajar ambis ini bisa memberikan kontribusi yang besar ke depan agar olimpian siswa SMA dari Sumatera Barat ini bisa lebih banyak ke tingkat nasional ya, dan mengangkat marwah pendidikan Sumatera Barat seperti semangat Bapak Kepala Dinas tadi kepada kita ya. Perlu ke depan tentu sinkronisasi kemitraan ya dengan sekolah-sekolah yang ada di tingkat olimpiade kota, kabupaten, dan yang lewat ke provinsi. Mungkin demikian saja. Terima kasih Pak Dion dan teman semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari SMA Payakumbuh ada perwakilan mungkin Bu, atau Bu Delvia boleh mewakilkan. Tadi kebetulan saya lihat tadi ada Ibu Ori Lasmana, Pak Dion. Silakan Ibu Ori untuk memberikan sepatah kata mewakili dari SMA Negeri 1 Payakumbuh. Barangkali Bu Orinya mungkin sudah terlempar ya Pak Dionnya. Mungkin kami minta dari Ibu Citra Dewi untuk mewakili kita dari SMA Negeri 1 Payakumbuh.
Silakan Ibu Dewi. Baik Pak Dion, mungkin saya saja yang mewakili ya Pak Dion ya. Terima kasih banyak ya atas apa yang sudah disampaikan tadi. Mungkin bisa ada follow up-nya ya Pak Dion ya. Jadi mungkin ada kerjasama yang bisa dilakukan dan juga nanti ada dampaknya kepada peserta Olimpiade berasal dari SMA Negeri 1 Payakumbuh untuk meraih lebih banyak lagi meraih prestasi untuk Olimpiade baik di tingkat kota dan mungkin lebih banyak lagi untuk maju ke provinsi, apalagi ke tingkat nasional nanti. Jadi itu harapan kita semua. Mudah-mudahan untuk kerjasama ini diawali dengan pemaparan dari Bapak Dion tadi memberikan info positifnya buat kita semua. Terima kasih banyak Bapak Dion. Bapak dan Ibu, kita abadikan dulu kebersamaan kita pada sore hari ini. Silakan Bapak dan Ibu diaktifkan kameranya. Kalau Zoom gitu Kami berharap Bapak dan Ibu bisa mengaktifkan kameranya dan kita abadikan sejenak pertemuan kita pada sore hari ini. Silakan Pak Dion untuk mengabadikan. Mohon izin Bu, kita berfoto. Ada 2 slide di sini. Slide pertama, saya hitung 1, 2, 3. Sebentar Bu, berikutnya di slide kedua. 1, 2, 3. Terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada siang ini. Demikian Bu Delvia. Ya Pak Dion, Bapak dan Ibu, kita sampailah di penghujung kegiatan kita. Terima kasih banyak atas kebersamaan kita dari pukul 13.30 tadi hingga sore ini. Dan saya memulai acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya seandainya terdapat salah dan hilaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Hari ini. Mohon izinnya Pak Dion. Bu Delvia, terima kasih atas perhatian dan juga kerjasamanya Bu. Semoga semakin sukses anak kita Bu. Dan semoga Bu Delvia semakin sukses ke depannya. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak Dion. Doa yang sama untuk Pak Dion. Semoga belajar aktif juga semakin sukses ke depannya. Sama-sama Bu.